Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil translate kelompok kami, yaitu tentang pendekatan individual untuk mempelajari keterampilan perpustakaan. Nama kelompoknya ada Ines Wulandari, Kay Kalila, Salma Khairunisa. Yang pertama, langsung aja, yaitu Mignon ADMS. Selama bertahun-tahun, pustakawan akademik menyadari fakta bahwa banyak pengguna perpustakaan dan pengguna potensial tidak tahu bagaimana menggunakan perpustakaan secara efektif. Akibatnya, gerakan baru terkait dengan instruksi bibliografi telah muncul. Banyak upaya untuk mempelajari keterampilan dasar perpustakaan telah menggunakan metode instruksi kelompok atau tur perpustakaan, orientasi umum, dan lainnya. Pada umumnya, para pustakawan telah mendapati bahwa upaya-upaya ini tidak memuaskan. Siswa cenderung tidak termotivasi, mereka melupakan keterampilan penting yang mereka butuhkan atau dalam kelompok siswa manapun. Tingkat perpustakaan kecanggihan bervariasi secara luas. Banyak pustakawan telah berpaling dari presentasi kelompok besar untuk metode yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan individu. Tentu saja, perpustakaan memiliki sejarah panjang bekerja dengan orang-orang secara perorangan. Jasa referensi tradisional dibangun atas gagasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Para pustakawan yang baik selalu berusaha mengajari pengguna dalam proses menjawab pertanyaannya sehingga pengguna mempelajari keterampilan dasar yang mungkin digunakan untuk masalah berikutnya. Jika ada cukup pustakawan referensi yang selalu tersedia, dan jika pelanggan selalu meminta bantuan mereka, mungkin tidak akan ada kebutuhan akan bentuk-bentuk petunjuk pribadi lainnya. Akan tetapi, karena para pustakawan referensi tidak dapat berada di manapun mereka butuhkan, dan karena banyak instruksi semacam itu diulang-ulang dan dapat diajarkan dengan lebih efisien dalam cara-cara lain, sejumlah pendekatan individual lainnya telah digunakan di perpustakaan. Selanjutnya itu ada istilah instruksi. Istilah instruksi individual identik menurut Bolvin dan Glasser. Individualisasi adalah setiap instruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk instruksi kelompok kecil, mesin pengajaran, instruksi terprogram, bimbingan belajar, pekerjaan proyek, dan mandiri belajar. Cara individualisasi instruksi dapat berkisar dari sekarang menggunakan bahan yang sama, tetapi pada tingkat yang berbeda. Untuk menggunakan bahan yang sama, tetapi memvariasikan jenis presentasi sesuai dengan pribadi atau sosial gaya siswa, untuk menggunakan bahan dan tujuan yang dipilih untuk mencocokkan siswa. Jelas, kemudian, pendekatan individual dapat mengambil banyak bentuk, mungkin membantu untuk memikirkan pendekatan pada sebuah kontinum dan format yang dikendalikan dan tidak terstruktur menjadi yang terkontrol dan terstruktur. Selanjutnya itu kontinum pembelajaran. Belajar mandiri. Siswa memilih apa yang harus dipelajari dan bagaimana informasi atau keterampilan harus diperoleh. Siswa memiliki kontrol atas topik, tingkat pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Selanjutnya kelompok kecil. Kelompok kecil dikelompokkan menurut keterampilan atau minat siswa memiliki kursus studi mereka, mungkin tanggung jawab, dan metodenya. Instruksi terprogram, siswa tidak punya pilihan bahan tetapi dapat berjalan dengan kecepatan sendiri. Dalam beberapa hal, siswa dapat melewatkan bagian-bagian yang dia kuasai. Yang terakhir itu ada kelas tradisional, semua siswa diberi bahan yang sama. Guru memiliki kontrol atas konten, metode, dan juga tingkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ines. Selanjutnya yaitu panduan dan buku pedoman. Buku pedoman. Buku pegangan juga bukan hal baru di perpustakaan. Seperti tanda
Buku pegangan dapat berfungsi untuk mengarahkan seorang pengguna ke perpustakaan tertentu dan pada layanannya. Dalam praktiknya, buku pegangan seringkali terlalu panjang, seperti tur perpustakaan, mereka cenderung membanjiri pengguna dengan lebih banyak informasi daripada yang diperlukan atau dapat diserap pada pendahuluan pertama. Buku pegangan 30 atau 40 halaman yang berusaha menjawab setiap pertanyaan yang mungkin diajukan mungkin tidak pernah dibaca. Buku pedoman singkat yang ditulis dan ringkas harus membaca kisah singkat dengan sedikit lebih banyak informasi daripada yang dapat diperoleh dari sistem tanda. Panduan. Baru-baru ini muncul panduan yang ditujukan untuk kebutuhan tertentu. Yang dipajang di perpustakaan mungkin adalah serangkaian panduan yang mungkin ditujukan pada alat-alat tertentu. Misalnya menggunakan indeks berkala atau menemukan dokumen pemerintah, atau pada disiplin misalnya psikologi. Quit to the source or zoology, formulasi arsius strategi. Dan kadang, buku pedoman itu sebenarnya adalah bibliografisnya yang panjang, boleh jadi. Jadilah berguna, tetapi sebuah buku pedoman mengisi lebih banyak peran pengajaran jika ia berupaya untuk mengatur suatu jenis lektur atau memberikan disiplin, yaitu jika ia mengatakan kepada si pengguna, inilah pendekatan yang hendaknya digunakan sewaktu menyelidiki suatu sosiologi yang bermasalah, misalnya, dan kemudian menunjukkannya. Pengguna dapat menerapkan pendekatan ini dalam penelitian di masa depan. Gedung Pusat Perpustakaan Orientation Exchange di Michigan bagian timur, ada beberapa contoh yang sangat bagus tentang panduan semacam itu dipersiapkan oleh banyak perpustakaan yang berada. Lalu tutorial. Seperti yang dibahas sebelumnya, para pustakawan referensi telah secara tradisional bekerja dengan patron secara individu dan telah sering menggunakan kontak rujukan untuk mengajarkan keterampilan perpustakaan. Akan tetapi, sang patron mungkin mendekati meja pada waktu yang sibuk, atau pustakawan tertentu mungkin tidak memiliki pokok bahasan yang memadai. Latar belakang area untuk memenuhi kebutuhan patron. Untuk mengurangi masalah-masalah ini, banyak perpustakaan telah menggunakan layanan tutorial referensi. Di Uni Oswego, layanan ini disebut Plus, layanan menggunakan perpustakaan pribadi. Seorang siswa membuat janji 2 hari sebelumnya, mengisi formulir singkat yang menjelaskan topiknya. Seorang pustakawan dengan beberapa aspek latar belakang melakukan beberapa pendahuluan mencari sebelum bertemu dengan siswa selama sekitar setengah jam untuk menggunakan strategi pencarian dan menjelaskan penggunaan alat yang diperlukan. JS di Oswego biasanya menangani sekitar 50 penetapan per semester dan telah memiliki tanggapan siswa yang sangat baik tanpa menempatkan beban yang tidak semestinya pada staf. Umumnya karena pustakawan yang ditugaskan sudah mengenai daerah subjek. Layanan serupa ditawarkan di perpustakaan di seluruh negeri. Selanjutnya yaitu instruksi terprogram, yaitu ada 2, satu instruksi terprogram dan pendekatan individual. Instruksi terprogram yang terprogram atau PI karena telah berkembang pada awal tahun 1940-an diakui sebagai obat mujarab oleh Educatea. 6 instruksi yang diprogram katanya dapat mengambil sebagian besar pengajaran yang sebenarnya, sehingga para guru dapat bekerja dengan para siswa yang membutuhkan perhatian luar biasa. 15 tahun kemudian, pendidik melihat PI agak berbeda. Pada umumnya diyakini bahwa meskipun PI dapat menghasilkan fakta dan keterampilan dengan agak cepat, kecepatan belajar seringkali satu-satunya hal yang berada di bawah kendali orang yang belajar. Dan banyak program diakui sebagai membosankan dan tidak berarti. Instruksi yang terprogram masih ada, tetapi instruksi yang itu tidak lagi dipandang sebagai pengganti yang cocok untuk sang guru. Yang kedua yaitu pendekatan individual. Akan tetapi, dalam bentuk buku kerja inilah pengajaran yang terprogram paling banyak digunakan di perpustakaan. Buku kerja memenuhi definisi instruksi yang terprogram dengan menyajikan serangkaian pertanyaan. Biasanya disertai dengan materi deskriptif yang singkat, yang harus diikuti oleh para siswa.
melalui dengan kecepatan mereka sendiri. Salah satu contoh yang paling terkenal dikembangkan oleh Miriam Dudley dan stafnya di perpustakaan Universitas Utah 9 yang dimulai pada awal 1970-an, sekarang dalam edisi ketiga. Telah digunakan di lebih dari 100.000 perguruan tinggi dari universitas. Program ini terdiri dari 20 segmen yang mengarahkan siswa untuk menemukan alat-alat tertentu di perpustakaan dan untuk menggunakannya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Ada banyak pertanyaan, oleh karena itu kemungkinan kecil dari 2 siswa manapun yang menemukan bahwa mereka memiliki pertanyaan yang sama. Selanjutnya yaitu latihan. Hasil akhir dari kegiatan siswa berupa bibliografis. Grafis pada topik yang dipilih membiarkan siswa untuk mengejar topik mereka sendiri, biasanya menghasilkan minat dan motivasi siswa yang lebih besar. Seringkali topiknya adalah topik yang siswa sedang meneliti untuk kursus lain yang menghasilkan perpustakaan keterampilan yang dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Umur 1980. Akhirnya, karena pilihan topik hampir tak terbatas, kemungkinan sangat kecil sehingga siswa akan meniru pekerjaan orang lain, akan tetapi ada beberapa kerugian dalam pendekatan ini. Ada kurang kendali guru atau situasi pembelajaran, sehingga beberapa materi mungkin tidak sepenuhnya tertutup. Dengan kemungkinan bahwa setiap siswa mungkin menggunakan alat yang berbeda. Nuansa dari keanehan dari satu alat tertentu mungkin tidak sepenuhnya dijelajah. Beberapa topik mungkin tidak cocok untuk beberapa alat generik. Bayangkan seorang siswa mencoba untuk meneliti debussy dalam dokumen pemerintah. Akhirnya, mengoreksi buku kerja ini adalah tugas yang lebih sulit daripada berurusan dengan mereka yang hanya memiliki satu jawaban yang benar. Antusiasme siswa untuk pendekatan ini dapat mengatasi kerugian. Tetapi pustakawan yang mempertimbangkan penggunaan buku kerja yang di dalamnya siswa memilih topik mereka sendiri harus menyadari bahwa mungkin ada sejumlah terbatas siswa yang dapat ditangani dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, pendidikan individual akan dilanjutkan oleh teman saya, Keika Lila. Selanjutnya ada pendidikan individual. Pendekatan individual, program yang lebih imajinatif telah dikembangkan yang mengandalkan kemampuan simulasi komputer. Mahasiswa kedokteran telah diajarkan diagnosis menggunakan pasien hipotesis dengan gejala tertentu. Siswa mendiagnosis masalah dan meresapkan pengobatan. Jika kesalahan fatal dibuat, pasien bagaimanapun hanya hipotesis. Pada sistem Plato dikembangkan di University of Illinois, SD siswa sekolah dapat belajar pecahan dengan mengikuti resep untuk membuat monster. Jika pecahannya akurat, gambar monster muncul di layar. Jurusan pendidikan dapat mensimulasikan tahun pertama mengajar. Diberikan kepala sekolah dengan karakteristik yang tidak diketahui. Siswa membuat serangkaian keputusan dan mencari tahu pada akhir tahun hipotesis apakah mereka dipecat, dipertahankan, atau dipromosikan. Aplikasi kreatif Chai carry motivasi mereka sendiri. Siswa belajar hampir terlepas dari diri mereka sendiri. Meskipun ada sejumlah penggunaan Chai dalam instruksi perpustakaan, mereka belum luar biasa imajinatif. Seluruh kursus di penggunaan perpustakaan telah diajarkan oleh komputer seperti yang dilakukan pada studi awal oleh Exin 14 terminal komputer telah ditempatkan di lobi perpustakaan, seperti di University of Denver 15, di mana siswa dapat bekerja melalui program orientasi atau belajar bagaimana menggunakan alat-alat tertentu. Program berkaitan dengan bidang studi telah dikembangkan, seperti yang baru-baru ini untuk mahasiswa biologi di University of Illinois. Lebih imajinatif pendekatan telah digunakan untuk mengajar siswa sekolah perpustakaan untuk ujian, simulasi wawancara, referensi. Chai mungkin memiliki banyak kontribusi untuk instruksi perpustakaan, tetapi saat ini biaya pengembangan materi kursus dan memperoleh terminal berarti aplikasi terbatas. Ketersediaan komputer mini mungkin bisa membantu di masa depan. Pendekatan lainnya,
Cara lain dari individualistis instruksi perpustakaan telah digunakan. Salah satu penggunaan tersebut adalah pengembangan paket pembelajaran, di mana satu set dari bahan dikumpulkan bersama untuk siswa dan pengalaman instruksional Rians direncanakan, biasanya mengikuti gagasan tujuan perilaku. Eksperimen bengkel keliling di Inggris Raya melibatkan paket usia yang meliputi buku pegangan siswa, latihan, poster, slide tapes, dan audio tapes. Sebuah paket untuk belajar tentang katalog kartu mungkin terdiri dari presentasi slide tape, laci kartu katalog dengan sampel kartu, dan lembar jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh rekaman itu. Sebuah paket menemukan majalah mungkin termasuk kaset audio, indeks sampel, dan salinan daftar kepemilikan majalah, dan dapat diakhiri dengan bertanya kepada siswa untuk menemukan majalah aktual di perpustakaan. Pendekatan lain lagi adalah mengadopsi rencana Keller di Personalisasi System of Instruction atau PSI untuk kelas perpustakaan. Awalnya dikembangkan untuk mengajar psikologi, PSI menyerukan untuk memberikan siswa serangkaian tujuan yang harus dicapai pada akhir kursus. Menyediakan sarana untuk belajar tujuan. Ini biasanya bacaan, tetapi mungkin kuliah kecil, diskusi kelompok, paket pembelajaran, film, buku kerja, atau kombinasi bangsa. Dan memungkinkan siswa untuk melanjutkan dengan kecepatannya sendiri di memenuhi tujuan. Ketika siswa merasa siap untuk diuji, ia datang ke instruktur. Tes harus dilalui untuk menerima kredit untuk kursus, dan siswa dapat terus mencoba sampai mereka berhasil. Banyak siswa menyukai pendekatan ini karena mereka mengambil tanggung jawab untuk belajar, terserah mereka untuk menentukan berapa banyak bahan yang akan dipelajari. Siswa umumnya bekerja lebih keras dalam kursus PSI daripada di salah satu yang tradisional. Seperti yang dapat dibayangkan, masalah utama dengan PSI adalah prokrastinasi. Banyak siswa terlalu dewasa untuk mengatasi begitu banyak tanggung jawab. Masa depan untuk pendekatan individual, pustakawan mencari cara untuk menjangkau siswa sebagai individu terlebih dahulu, seharusnya untuk memeriksa perpustakaan mereka untuk memastikan berapa banyak yang dapat dilakukan untuk membuat mereka belajar sendiri. Penggunaan tanda, panduan, dan titik penggunaan materi dapat meniadakan banyak instruksi formal dengan menjelaskan organisasi perpustakaan atau dengan menyarankan alat tambahan yang serupa dengan yang pelanggan sudah tahu bagaimana untuk menggunakan. Namun, faktor-faktor ini tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk instruksi yang lebih mendalam. Pada saat ini, buku kerja adalah cara yang paling murah dan dari mengajar sejumlah besar siswa secara struktur. Tidak hanya bahan murah, tetapi siswa dapat diminta untuk membelinya. Jika perlu, jika penilaian komputer digunakan, waktu yang dihabiskan untuk penilaian dapat menjadi berkurang drastis. Paket pembelajaran juga bisa efektif, sekali biaya awal dari peralatan dan bahan terpenuhi. Biaya pemeliharaan rendah, dan mereka dapat diberikan dengan jumlah yang relatif kecil dari waktu staf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.